Sebelum smartphone jadi benda paling biasa di tangan kita, ada masa ketika sebuah HP bisa terlihat seperti alat dari masa depan. Terlalu besar, terlalu mahal, terlalu aneh. Sebagian ditertawakan, sebagian dianggap gagal. Tapi tanpa mereka, mungkin kita tidak akan pernah sampai di titik ini. Ini adalah cerita tentang 10 HP paling canggih pada masanya. Bukan soal laku atau tidak, tapi soal siapa yang berani melompat lebih dulu. Sekarang, hampir semua smartphone terlihat mirip. Layar besar, kamera banyak, tipis, minimalis. Tapi sejarah HP tidak pernah lahir dari keseragaman. Ia lahir dari eksperimen mahal, dari ide-ide yang terasa gila, dari keberanian untuk terlihat berbeda. Di video kali ini, kita akan menyusuri jejak 10 HP paling canggih pada zamannya. Beberapa mungkin pernah kamu pegang, beberapa mungkin hanya kamu dengar namanya. Kalau kamu suka konten sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Like juga videonya supaya lebih banyak yang bisa ikut nostalgia. Semoga yang nonton hari ini selalu dimudahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya. Sekarang, kita mulai dari yang paling awal. Nomor 10. IBM Simon, tahun 1994. Tahun 1994, orang masih menyimpan nomor telepon di buku kecil. Fax adalah alat penting. Email belum jadi kebiasaan. Di masa itu, HP hanya untuk menelepon. Lalu IBM datang membawa sesuatu yang aneh. IBM Simon. Bentuknya kotak besar, berat, tidak elegan, tapi layarnya bisa disentuh menggunakan stylus. Di tahun 1994, itu terdengar seperti fiksi ilmiah. Ia bisa menyimpan kontak, mengatur kalender, menulis catatan, mengirim fax, bahkan membaca email. Saat HP lain bahkan belum bisa menyimpan nama dengan rapi. Harganya setara motor di zamannya, dan baterainya cepat habis. Dunia belum siap. IBM Simon tidak gagal. Ia hanya datang terlalu cepat. Nomor 9. Nokia 9000 Communicator, tahun 1996. Tahun 1996, email mulai dikenal, tapi masih di kantor. Nokia melakukan sesuatu yang berani. Dari luar ini terlihat seperti HP tebal biasa, tapi saat dibuka, layar lebar, keyboard penuh, internet, email, fax. Ini bukan HP, ini kantor mini. Harganya sangat mahal, dipakai eksekutif dan pebisnis internasional. Ia tidak populer, tapi ia tahu persis siapa targetnya. Hari ini kita kirim email dari mana saja, tapi dulu itu adalah revolusi. Nomor 8. Motorola StarTAC tahun 1996. Di era HP besar dan berat, Motorola melakukan hal sederhana. Mereka mengecilkan semuanya. Motorola StarTAC adalah HP lipat pertama yang benar-benar ramping dan stylish. Saat ditutup, ia pas di telapak tangan. Saat dibuka, bunyi kliknya seperti simbol masa depan. Tidak banyak fitur canggih, tapi desainnya revolusioner. Ia muncul di film, di tangan selebritas, menjadi simbol status. Sejak StarTAC, HP bukan cuma alat komunikasi, ia jadi gaya hidup. Nomor 7. Sharp JSH04 tahun 2000. Awal 2000-an, foto berarti kamera terpisah. Lalu di Jepang, Sharp menaruh kamera kecil di dalam HP. Resolusinya rendah, kualitasnya biasa saja, tapi idenya luar biasa. Inilah HP pertama dengan kamera. Orang bisa memotret momen kecil tanpa ribet, menyimpan kenangan langsung di genggaman. Ia tidak mendunia, hanya populer di Jepang. Tapi sejak itu, dunia berubah. Hari ini kamera adalah fitur utama smartphone, dan semuanya dimulai dari kamera kecil itu. Nomor 6. BlackBerry 6210 tahun 2003. Tahun 2003, email masih tinggal di kantor. Lalu BlackBerry 6210 membawa email ke dalam saku. Tidak ada kamera, tidak ada desain mewah, tapi ada push email. Email masuk tanpa buka laptop. Keyboard QWERTY-nya kecil tapi cepat. Dipakai eksekutif, bankir, jurnalis. Membawa BlackBerry saat itu bukan soal gaya, tapi simbol kesibukan. Dan sejak saat itu, HP tidak lagi sekedar alat pribadi, ia menjadi alat kerja. Nomor 5.
Nokia N95 tahun 2007. Di puncak kejayaannya, Nokia merilis N95, slider 2 arah, kamera 5 megapiksel Carl Zeiss, GPS, Wi-Fi, musik, video, semua ada. Nokia N95 ingin jadi segalanya dalam satu perangkat. Dan untuk beberapa waktu, ia memang yang terbaik. Tapi 2007 adalah tahun yang kejam, karena dunia sedang bersiap berubah. Nomor 4. iPhone tahun 2007. Saat HP lain penuh tombol, Apple menghapus semuanya. Satu layar besar, satu tombol. Banyak yang meragukan, tapi sentuhan jari terasa alami. Geser, pincit, perbesar. Tidak perlu belajar, langsung terasa masuk akal. iPhone generasi pertama bukan yang paling lengkap, tapi ia mengubah cara manusia berinteraksi dengan HP. Dan sejak saat itu, layar sentuh menjadi standar dunia. Nomor 3. HTC Dream atau T-Mobile G1 tahun 2008. Setahun setelah iPhone, muncul pesaing yang tidak elegan. HTC Dream. Tebal, cangkung, ada keyboard geser. Tapi di dalamnya, Android pertama. Belum halus, belum stabil, tapi terbuka. Bisa dikustomisasi, bisa diutak-atik. Ini bukan HP yang berkata pakai seperti ini. Ini HP yang berkata buat sesukamu. Dan hari ini, miliaran orang pakai Android. Semua bermula dari perangkat aneh ini. Nomor 2. Samsung Galaxy Note tahun 2011. Tahun 2011, layar 4 inci sudah dianggap cukup. Lalu Samsung datang dengan layar 5,3 inci. Banyak yang menertawakan. Terlalu besar, sulit masuk saku. Tapi Galaxy Note membawa sesuatu yang unik. S Pen. Menulis langsung di layar, menggambar, mencatat ide. Awalnya terasa berlebihan, tapi sekarang layar besar adalah standar. Galaxy Note tidak mengikuti tren, ia menciptakannya. Nomor 1. Nokia 808 PureView tahun 2012. Tahun 2012, dunia fokus pada layar dan aplikasi. Nokia memilih jalan berbeda. Mereka memasang kamera 41 megapiksel, sensor besar, detail tajam, foto yang terasa seperti kamera sungguhan. Masalahnya, ia masih berjalan di Symbian, sistem yang mulai ditinggalkan. Nokia 808 tidak menyelamatkan Nokia, tapi ia meninggalkan warisan. Hari ini kamera adalah medan perang utama smartphone, dan obsesi itu pernah dimulai dari 808 PureView, 10 HP, 10 lompatan. Sebagian terlalu cepat, sebagian terlalu berbeda, sebagian terlalu keras kepala. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Mereka berani. Karena sebelum teknologi jadi nyaman, ia selalu terasa aneh lebih dulu. Coba tulis di komentar, HP mana yang menurut kamu paling gila di masanya?